Halo, selamat sore semuanya. Pada pertemuan hari ini kita rada berbeda nih dengan kemarin-kemarin. Jadi, karena kemarin-kemarin kita pakai media Teams via Meet Now, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar dengan video. Nah, seperti yang udah aku jelaskan di hari Selasa kemarin, di pertemuan hari ini itu kita akan bahas session 3. Session 3 ini mirip-mirip dengan session 2 karena kita diminta untuk buat jurnal biasa atau biasa kita kenal dengan general journal dan membuat trial balance. Nah, sebelumnya di session 2 kita udah membahas mengenai problem 7 dan juga problem 8. Nah, sekarang problem 6 dan problem 7. Nah, sekarang kita akan bahas problem 5 dan problem 8. Pertama-tama kita bahas dulu yang problem 5. Oke. Nah, di problem 5 ini ada Beauty Salon Co. merupakan perusahaan yang ahli dalam bidang jasa cuci, potong, bleaching, dan smoothing rambut. Perusahaan ini didirikan pada Agustus 2021 dan kita dikasih tahu informasi yang dilakukan perusahaan dari awal tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus. Nah, permintaan soalnya kita diminta untuk buat seluruh jurnal transaksi yang diperlukan selama bulan Agustus 2021. Oke, kita mulai kerjakan yang pertama dari Agustus tanggal 1. Di Agustus tanggal 1, Nyonya Herlin selaku pemilik Beauty Salon Co. menyetorkan investasi awalnya berupa uang tunai senilai 25 juta, peralatan 10.500.000, perlengkapan salon 3.150.000. Oke, nah sekarang berarti kita buat nih jurnalnya. Pertama, ada 3 item di bagian debit. Apa aja? Ada cash, karena di soal dia bilang uang tunai 25 juta, berarti ada cash senilai 25 juta, lalu ada peralatan 10.500.000, kalian taruh di kolom equipment, jangan salah di supplies ya, 10.500.000, dan terakhir ada perlengkapan salon senilai 3.150.000, taruh di kolom supplies. Di bagian kreditnya, share capital ordinary. Nominalnya berapa? Tambahkan aja semua yang ada di sisi debit. Ya, lanjut ke soal yang kedua, 2 Agustus, membayar beban iklan secara tunai sebesar 750.000. Ingat ya, beban iklan. Berarti di bagian debitnya kita catat advertising expense. Di kreditnya karena secara tunai berarti kita catat cash. Nominalnya berapa? Sesuai dengan yang di soal, yaitu 750.000. Next, tanggal 3, menerima uang muka untuk jasa rias pengantin yang akan dilakukan tanggal 10 Agustus sebesar 1 juta. Nah, karena terima uang, pasti di bagian debitnya kita cash senilai 1 juta. Nah, karena jasanya belum dilakukan, maka kreditnya kita harus taruh ke unearned service revenue. Di tanggal 5, menyelesaikan jasa cuci dan potong rambut, pembayaran diterima secara tunai sebesar 350.000. Nah, kamu berarti mengakui pendapatan. Kamu udah dapat cash-nya, berarti cash-nya boleh dicatat, dan di kreditnya karena jasanya sudah dilakukan, berarti service revenue. Nominalnya berapa? Nominalnya 350.000. Next, di tanggal 8, menyelesaikan jasa bleaching rambut dan menerima pembayaran tunai 30% dari total tagihan 500.000, sisanya akan dibayar oleh Ibu Miska pada tanggal 15 Agustus. Nah, pertama-tama yang kita tahu pasti itu adalah angka dari service revenue di bagian kredit. Kenapa? Karena kita nih ke Ibu Miska. Nilainya totalnya itu 500.000. Nah, sekarang kita tinggal pikirin yang di debitnya aja. Di debitnya ada 2 akun.
Kenapa? Karena Ibu Miska ini ada bayar tunai 30% dan ada yang di ngutang. Jadi yang 30%-nya tunai, tapi yang 70%-nya ngutang Ibu Miskanya. Berarti ada akun cash. Cashnya nominalnya dari mana? Dari 30%, ini 30% dapat dari soal, dikali 500.000. Ya, belum balance nih antara debit dan kredit. Ada akun lagi, yaitu accounts receivable. Accounts receivable nominalnya dari mana? Kurangin aja 500.000, kurang cash yang udah diterima, yaitu 150.000. Next, di 9 Agustus, membeli perlengkapan untuk salon senilai 1.200.000 secara tunai. Ingat perlengkapan bahasa Inggrisnya supplies. Karena beli secara tunai berarti uang cash kamu berkurang di kredit. Nominalnya sebesar 1.200.000. Tanggal 10 menyelesaikan jasa rias pengantin. Nah, ini kalau kalian lihat berhubungan dengan transaksi di tanggal 3. Nih, di tanggal 3. Dia bilang akan menerima uang muka untuk jasa rias pengantin yang akan dilakukan tanggal 10 Agustus. Nah, berarti sekarang tanggal 10 kamu udah bisa nih mengakui pendapatan yang di tanggal 3. Gimana caranya? Hapus unearned service revenue-nya di debit, pindahkan ke service revenue. Ya, nih aku kasih tanda deh. Ini, itu kamu hapus di sini. Nah, oke, sekarang lanjut ke tanggal 13. Membayar beban sewa tempat salon beroperasi secara tunai 12 juta untuk bulan Agustus. Bayar sewa berarti rent expense. Senilai berapa? Sesuai dengan soal, yaitu 12 juta. Di kreditnya, karena kita bayar sesuatu, pasti cash kita akan berkurang. Oke, next. Menerima pelunasan dari Ibu Miska. Kalau kalian lihat, tadi transaksi yang di Ibu Miska itu adalah transaksi di tanggal 8. Nah, berarti sekarang kita terima cash nih dari Ibu Miska. Cashnya ada di debit, lalu di kreditnya ada accounts receivable. Kenapa harus ditaruh di kredit? Karena AR-nya harus dihapus. Nominalnya lihat di transaksi tanggal 8 yang ini. Tuh, 350.000. Jadi ini di sini 350 juga. Ini juga akan aku kasih tanda biar kalian nggak bingung. Oke, next ke tanggal 20. Di tanggal 20 menyelesaikan jasa cuci 50.000 dan potong rambut 75.000 kepada Tuan Hero dan pembayaran akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021. Nah, kamu habis ngelakuin suatu jasa tapi orangnya belum bayar. Berarti di bagian debitnya ada muncul accounts receivable. Nominalnya berapa? Tambahkan 50.000 yang jasa cuci, 75.000-nya yang potong rambut. Jangan lupa di kreditnya juga ada service revenue. Tanggal 27, gaji 3 orang karyawan, 1 supervisor, dan 1 manajer. Gaji per orangnya itu 2.500.000, 3.500.000, dan 4.500.000. Bayar gaji berarti akunnya adalah salaries and wages expense. Karena kamu bayar berarti akan ada cash yang berkurang di kredit. Sekarang nominalnya, pertama nih, ada 3 orang karyawan, berarti 3 kalikan dulu dengan gajinya yaitu 2.500.000. Lalu supervisornya cuma 1 orang, berarti langsung aja tulis 3.500.000.
gajinya, nggak perlu dikali-kali lagi. Ya, manajer juga cuma satu orang, berarti langsung aja tulis 4.500.000. Nanti kalian dapat hasilnya itu adalah 15.500.000. Next, di tanggal 28 kita menerima pembayaran dari Tuan Hero. Kalau kalian lihat, Tuan Hero itu adalah transaksi di Agustus tanggal 20. Nih, yang ini. Yang ngutang ke kita 125.000. Nah, sekarang Tuan Hero-nya udah bayar. Berarti ada cash yang kita terima dan AR-nya juga harus berkurang. Nominalnya sesuai dengan yang Tuan Hero ngutang, yaitu 125.000. 125.000 kita tulis di sini. Nah, ini juga akan aku kasih tanda, berarti maksudnya dia berhubungan. Oke. Last but not least, di Agustus tanggal 30 itu kita membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan Agustus sebesar 750.000 secara tunai. Tagihan listrik, air, dan telepon namanya utilities expense. Di kreditnya pasti cash. Nominalnya berapa? 750.000 sesuai dengan yang di soal. Oke. Nah, udah selesai nih untuk problem 5. Jadi problem 5-nya cepat. Kenapa? Karena kita cuma diminta untuk buat jurnal aja. Oke, sekarang kita bisa langsung lanjut ke problem 8. Di problem 8 ini, ada Jaehyun mendirikan perusahaan Korean Talk yang memberikan jasa privat bahasa Korea. Kita disajikan trial balance-nya. Ya, ada trial balance-nya di akhir Desember 2019. Nah, lalu kita dikasih transaksi juga. Tapi bedanya kalau tadi transaksinya di bulan Agustus aja, ini transaksinya 1 tahun. Makanya tanggalnya nih kalau kalian lihat beda-beda, nggak 1 bulan. Nah, pertanyaannya kita diminta untuk buat jurnal transaksi Korean Talk dan diminta untuk susun neraca saldo. Neraca saldo itu maksudnya trial balance. Oke, berarti pertama kita kerjain dulu transaksinya. Mulai dari transaksi yang pertama yaitu menerima uang muka pesanan jasa privat sebesar 10.000 won yang akan dilakukan pada tanggal 18 Maret. Terima uang tapi jasanya belum dilakuin, berarti di debitnya cash, di kreditnya unearned service revenue. Nominalnya 10.000 won, sesuai dengan yang di soal. Lalu, 28 Februari menyelesaikan semua jasa privat di mana pembayaran telah dilakukan pada tahun 2019. Nah, keywordnya ini yang aku highlight kuning. Nah, kalian tahu nominalnya dari mana? Lihat saldo unearned service revenue yang ada di trial balance. Nah, di tanggal 28 ini kamu udah nyelesain semua jasa privatnya. Jadi, si unearned service revenue ini sudah bisa diakui menjadi service revenue. Ya, di sini kamu taruh berarti hapus unearned service dan pindahkan ke service revenue seperti biasa. Nominalnya sesuai dengan trial balance. Maret tanggal 5, membeli 2 unit laptop dengan harga 75.000 won per unit, pembayaran dilakukan dengan menerbitkan saham biasa. Oke, kita beli laptop itu masuknya ke equipment, berarti kita ada equipment di debit senilai 150.000. Dapat dari mana? Kita beli laptopnya 2, harganya masing-masing 75.000, jadi 75.000 kali 2. Nah, pembayarannya rada beda nih, seperti transaksi-transaksi kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita biasanya secara tunai atau nggak ngutang, tapi ini pembayarannya dilakukan dengan menerbitkan saham biasa. Berarti di kreditnya itu ada share capital ordinary. Nominalnya sama.
Oke, kita lanjut ke Maret tanggal 18. Menyelesaikan jasa privat yang dipesan tanggal 10 Januari. Nah, berarti unearned service revenue di 10 Januari sekarang udah bisa kamu akuin jadi service revenue. Nah, jurnalnya sama seperti tanggal 28 Februari. Unearned service revenue hapus di debit, pindahkan ke service revenue. Nominalnya berapa? Nominalnya 10.000. Oke. Next, tanggal 26 Mei, menyelesaikan jasa privat sebesar 45.000 won yang pembayarannya akan dilakukan pada 15 Juli. Berarti kamu udah lakuin jasanya, tapi orangnya belum bayar. Maka muncul akun accounts receivable dan di kreditnya muncul akun service revenue. Nominalnya berapa? Nominalnya sesuai soal, yaitu 45.000 won. Next, tanggal 30 Juni, membayar gaji 4 orang karyawan sebesar 850 won per orang per bulan. Bayar gaji berarti di debitnya salaries and wages expense. Di kreditnya cash. Nominalnya sekarang, nah perhatiin ya, mungkin kalian ada yang agak bingung nih. Pertama udah otomatis gajinya itu kan 850. Kalikan dengan 4, kenapa? Karena karyawannya ada 4. Nah terus kalikan lagi sama 6, 6 ini apa? 6 ini itu bulan. Kenapa bulan? Karena kita hitung kan bayar gajinya di Juni tanggal 30. Nah, asumsinya si perusahaan ini belum bayar gaji dari Januari sampai Juni tanggal 30. Kenapa? Kok kayak gitu? Beda sama yang biasanya. Kalau kalian perhatiin nih, nanti kalian coba ya buka soal-soal modul sebelumnya. Biasanya tuh kalau bayar gaji di bulan itu doang, dia soalnya itu ada kalimat penjelasnya. Jadi dia bilang misalkan gini, membayarkan gaji untuk bulan Desember sebesar sekian gitu. Jadi ada keterangan untuk bulan apanya. Nah, di transaksi kita ini yang sekarang nggak ada nih kata-kata kalau misalkan hanya untuk bulan Juni. Karena nggak ada kata-kata itu, maka kita asumsikan si perusahaan ini belum bayar dari awal tahun sampai Juni tanggal 30. Nah, awal tahun sampai Juni tanggal 30 itu ada 6 bulan. Makanya 6 bulan ini kita kalikan ke nominal di jurnal kita. Gitu ya. Tapi misal nih di sini ada ada kata-kata gini. Membayar gaji 4 orang karyawan sebesar sekian untuk bulan Juni. Nah, nggak perlu nih kalian kalikan 6, kayak biasa aja, berarti tinggal 850 kali 4. Gitu ya. Nah, ini nominalnya kalau kalian kalikan dapat 20.400 won. Tanggal 15, menerima pelunasan atas jasa privat yang telah dilakukan pada 26 Mei. Nah, di 26 Mei ini kan orangnya ngutang ke kita. Sekarang orangnya udah bayar, berarti ada cash dan kita harus hapus akun accounts receivable-nya. Sejumlah berapa? Sejumlah 45.000. Ini aku tandain lagi biar kalian tahu kalau ini transaksinya berhubungan. Oke, ini juga ya tadi. Tar. Oke. Next, di tanggal 30, membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan Desember sebesar 650. Nah, kayak di soal ini nih, dia jelaskan, dia bilang bayar utilities expense-nya itu buat bulan Desember aja. Berarti di sini kalian catat utilities expense pada cash. Senilai berapa? 650 won. Lalu Oktober. Di Oktober kita menerima pelunasan 2/5 piutang dari pelanggan. Ingat ya, piutang itu adalah accounts receivable. Nah, tapi kamu nggak terima full, kamu terima cuma 2/5. Sekarang kita tulis aja dulu jurnalnya.
Kalau kita terima pelunasan piutang, berarti terima cash, lalu AR-nya juga harus dihapuskan. Nah, sekarang baru nih kita coba lihat piutangnya itu berapa. Nah, cara tahunya pertama kamu lihat dulu trial balance kamu. Lihat piutang kamu ada berapa, atau accounts receivable kamu ada berapa nih? Ada 46.000 ternyata. Nah, nggak boleh juga langsung 2/5-nya kali sama 46.000. Tapi lihat dulu, adakah accounts receivable di jurnal sebelum tanggal kamu transaksi. Jadi karena kita di tanggal 7 Oktober nih sekarang, kamu lihat dulu ada nggak sih AR yang di atasnya gitu kan. Nah, kalau kalian lihat nih, kalian perhatiin di sini, transaksi yang ada AR-nya itu yang aku highlight abu-abu. Ini dan ini, ya kan? Nah, ingat accounts receivable itu aset. Aset normal balance-nya di debit. Berarti seharusnya saldo accounts receivable kita sekarang itu 46.000 dari trial balance ditambah 45.000 dikurang 45.000 ya. Nah, 45 kurang 45 otomatis 0 dong. Berarti sama aja saldo accounts receivable kita sekarang itu sebesar 46.000. Ya, makanya di sini angkanya kamu tuh bisa langsung aja kalikan 46.000 kali 2/5. Tapi tadi ya, lihat dulu soalnya. Ini kebetulan 45.000 dikurang 45.000 hasilnya 0. Makanya kamu bisa langsung ambil saldo trial balance. Tapi nanti di soal lihat dulu, siapa tahu ternyata ada penambahan accounts receivable-nya di sini. Contohnya misalkan 50.000, tapi yang dibayar baru 45. Berarti kan ada selisih 5.000. Nah, 5.000 di debit harus ditambahkan dulu sama 46.000, baru kalikan 2/5 di transaksi tanggal 7 Oktober. Oke, kalau misalkan masih ada yang bingung mengenai ini, bisa nanti tanya ke aku ya. Oke, sekarang di 18 Oktober, melunasi utang wesel kepada supplier atas transaksi tahun 2019 sebesar 18.000 won dan membayar bunga 1.800 won. Dalam kurung, keterangan perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas bunga. Utang wesel bahasa Inggrisnya adalah notes payable. Ingat, notes payable itu perlakuannya sama seperti accounts payable. Nah, sekarang kita mau bayar nih notes payable kita. Kamu bisa juga cek ke trial balance, ada notes payable sebesar 18.000. Berarti benar ya, kita punya notes payable. Karena notes payable yang mau kita bayar, berarti kita hapus di sisi debit. Nah, kita juga bayar bunga. Ingat yang aku jelasin saat awal, perbedaannya si accounts payable dan notes payable adalah bunga. Kalau notes payable, dia punya bunga. Ya. Nah, karena kita mau bayar bunga juga, berarti kamu harus akuin ada beban bunga. Beban bunga bahasa Inggrisnya adalah interest expense. Tapi, misal nanti di lain soal dalam kurungnya perusahaan sudah melakukan penyesuaian. Ini nggak boleh kamu tulis interest expense, tapi kamu tulisnya interest payable. Oke. Di kreditnya taruh cash. Cashnya berapa? Tambahkan aja 18.000 tambah 1.800. Next, di November tanggal 6, membayar biaya iklan untuk mempromosikan jasa privat bahasa Korea sebesar 450 won secara tunai. Tahun ini telah diiklankan sebanyak 12 kali. Oke, kita mau bayar advertising expense, biaya iklan. Berarti advertising expense pada cash. Nominalnya, nominalnya jangan 450 dikali 12. Kenapa? Karena 450 ini nggak ada keterangan bahwa cuma untuk satu kali iklan. Ingat ya, kalau untuk satu kali biasanya ada tanda gini, ad,
atau enggak ada tanda atau enggak ada kata-kata masing-masing. Jadi misalkan membayar biaya iklan untuk mempromosikan jasa privat bahasa Korea sebesar 450 won untuk sekali tayang. Atau enggak ada kata-kata add, ada tulisan add kayak gini. Itu baru per satu kali. Karena sekarang nggak ada, berarti 450 won ini kita asumsikan sudah untuk 12 kali. Makanya di jurnal kamu catat 450. Nah, oke. 31 Desember mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 38.000 kepada para pemegang saham sebagai imbal balik modal yang telah diinvestasikan. Kita bagiin dividen, berarti di debitnya ada dividen. Di kreditnya ada cash. Kenapa cash? Karena kan kita mengeluarkan dividen tunai. Sebesar berapa? 38.000 sesuai yang di soal. Terakhir, di Desember tanggal 31, beban penyusutan untuk peralatan adalah 3.000 won. Beban penyusutan ingat ya, depresiasi berarti depreciation expense sebesar 3.000, di kreditnya accumulated depreciation strip equipment. Jangan lupa karena beban penyusutannya untuk peralatan. Nominalnya sama 3.000. Oke. Nah, udah selesai nih untuk jurnalnya. Tapi di soal problem 8 ini dia bukan cuma minta jurnal aja, tapi dia minta juga neraca saldo atau trial balance. Makanya sekarang kita harus buat trial balance-nya. Nah, trial balance-nya ini ya, trial balance-nya. Trial balance-nya ada KOP juga, KOP-nya nama PT-nya dulu, yaitu Korean Talk Co. Namanya, karena kita mau buat trial balance, berarti tulis trial balance. Lalu karena kita mau buat saldo per 31 Desember 2020, berarti tulis Desember 31, 2020. Di sini nanti ada account name-nya, di sini ada debit dan ada kredit. Oke. Nah, ini akun-akunnya. Ini yang aku tandain ini adalah akun yang sebelumnya nggak ada. Jadi kita lihat ya, ini kan tadi trial balance kita saat awal. Ini tinggal kita akun-akun ini tambahin, taruh semua di sini. Nah, tapi ada beberapa expense yang awalnya nggak ada. Jadi kalau kalian lihat di trial balance awal, expense-nya dia tuh cuman ada salaries and wages expense. Sedangkan kalau kalian lihat di jurnal kalian, itu ada depreciation expense, ada advertising expense, ada utilities expense, ada interest expense. Nah, semua yang di jurnal harus masuk ke trial balance. Makanya ini kalian tambahkan. Nah, lalu penyusunannya juga, ini listnya itu udah ada aturannya ya teman-teman. Jadi nggak bisa asal langsung tulis. Pertama itu ada aset. Setelah aset udah selesai, ada liability. Setelah liability selesai, ada equity. Setelah equity ada dividen. Setelah dividen ada revenue. Setelah revenue ada expense. Ya, jadi ada aturannya. Nah, sekarang kita catat dulu transaksi atau akun-akun yang nominalnya nggak berubah. Nominal yang nggak berubah contohnya apa? Ada supplies, prepaid insurance, dan prepaid rent. Kalau kalian lihat-lihat nih di jurnal kita, ini nggak ada transaksi yang pakai akun supplies, prepaid insurance, atau prepaid rent. Sehingga nominalnya dia di trial balance yang sekarang itu pasti sama dengan yang lama. Makanya ini bisa langsung kita isi. Ingat isinya sesuai dengan normal balance-nya. Oke. Nah, yang nggak berubah lagi itu ada accounts payable.
Kalau kamu lihat, kamu cari, baca, lihat, itu nggak ada accounts payable di sini. Jadi accounts payable angkanya bisa langsung kita taruh. Accounts payable di kredit. Oke, bank loan di trial balance 0. Di transaksi juga tadi nggak ada yang kita ngomongin bank loan. Berarti di sini juga pasti 0. Lalu, apa ya, sudah selesai ya, kayaknya nggak berubah. Nah, sekarang kita coba isi dari yang gampang dulu. Yang gampang itu ada notes payable. Notes payable itu kita punya awalnya 18.000. Tapi di transaksi tadi yang di tanggal 18 Oktober nih, kamu udah bayar notes payable-nya 18.000. Berarti otomatis sekarang kita udah nggak punya nih notes payable. Jadi di sini 0. Oke. Lalu yang gampang lagi dividen. Dividen awalnya ada 19.000 won. Nah, tadi di tanggal akhir-akhir kamu bagiin dividen 38. Berarti di sini kamu bisa catat 19.000 won ditambah 38.000 won yang tadi, ini 38 ya. Ini 38 dari yang di jurnal. Oke. Lalu next, selanjutnya, ini aku gedein deh. Selanjutnya catat yang ini aja, yang baru-baru ini. Ya, depreciation expense, lihat dari transaksi yang ini, 3.000. Masukin 3.000-nya di sini. Advertising expense, lihat transaksi di 6 November, 450. Masukin 450 ke sini. Interest expense di 18 Oktober, ada 1.800. Masukin ke sini. Ada utilities expense nih, 650, masukin ke sini. Lalu salaries and wages expense, lihat. Dia punya saldo awal di trial balance 3.500. Oke. Sekarang tambahkan dengan yang di jurnal di sini. Nah, berarti salaries and wages expense 3.500 dari saldo awal trial balance ditambah 20.400. Nah, oke, sekarang baru deh kita ke atas. Cash. Cash, cara carinya, pertama lihat tuh trial balance-nya. Pertama lihat dulu trial balance-nya cash, itu awalnya punya saldo awal 500.000. Berarti untuk cari cash, pertama 500.000, lalu baru kalian lihat jurnalnya. Kalau misalkan cash-nya ada di debit, berarti ditambah, cash-nya di kredit, artinya dikurang. Oke, nah kalau nanti udah ditambah dan dikurangkan, ketemu hasil cash-nya 494.100. Lalu AR. AR punya saldo awal 46.000. Cek lagi sekarang. Pertama nih saldo awal 46. Nah, tambahkan dengan yang ada di debit, kurangkan dengan yang ada di kredit. Nanti kamu ketemu hasilnya 27.600. Next, equipment. Lihat lagi, equipment punya saldo awal 15.000 won. Yang ini. Sekarang, lihat lagi 15.000 won. Nah, ada transaksi satu nih yang pakai equipment di debit. Yang tadi kita beli laptop. Nah, kamu tambahkan 150.000. Accumulated depreciation. Ingat, dia termasuk aset, tapi dia namanya contra account. Contra account maksudnya dia aset, tapi nulisnya nanti di kredit, karena dia pengurang aset. Nah, accumulated, kita punya saldo awal 3.000. Ya. Ditambahkan sama tadi nih, di awal kamu mengakui beban penyusutan. Ada accumulated depreciation. Jadi ditambahkan 3.000. Next, unearned. Unearned itu dia punya saldo awal 85.700. Sekarang kalian seperti tadi, tambah dan kurangkan yang ada di jurnal.
Kalau ada di sisi kredit berarti dia ditambah, kalau di debit malah dikurang. Nanti ketemu hasilnya yaitu 0. Share capital ordinary. Dia punya saldo awal 188.500. Lihat lagi, kamu ada transaksi yang pakai share capital enggak? Ternyata ada nih di tanggal 5 Maret yang tadi kamu beli laptop. Nah, berarti saldo awalnya si share capital tambah sama 150.000. Nah, service revenue. Service revenue juga lihat saldo awal di trial balance 365.000. Sekarang baru kamu tambah dan kurangi yang ada di soal. Service revenue semuanya ada di sisi kredit. Nah, revenue normal balance-nya di kredit. Berarti kamu tambahkan semuanya. Dapat nanti service revenue-nya 505.700. Terakhir, tambahkan semua dari sisi debit dan kredit. Nominalnya harus sama. Kalau nggak sama, berarti kalian ada yang salah atau mungkin belum tercatat. Make sure kalau semua akun di sini nih di jurnal itu udah masuk ke trial balance kamu. Jadi nanti kalau misalkan ujian, kasih aja nih tanda di samping-sampingnya. Misalkan udah dimasukin, kamu tandain checklist, checklist gitu. Ya, supaya apa? Supaya nggak ada yang miss. Gitu. Nah, segitu dulu untuk pembahasan materi kita hari ini. Jadi singkat ya, nggak lama-lama karena materinya juga sama. Kalau misalkan nanti masih ada yang ngerasa bingung nih sama penjelasan aku di video, bisa PC aku ya untuk tanya langsung, nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan, chat line aja kalau misalkan kalian masih belum paham. Nah, sekian untuk pertemuan kita di kelas pengganti minggu ini. Thank you buat semua yang udah nonton videonya. Semoga kalian paham. Selamat istirahat semuanya. Selamat bertemu di Selasa minggu depan.